Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Said Al Barokah dari STI Al Musaddadia Garut, prodi PAI dengan NPM 19210042 semester 5. Hari ini saya akan menjelaskan RPP dan mata kuliah Al-Quran Hadis untuk memenuhi syarat akhir ujian semester 5. Maka dari itu, simaklah video ini sampai akhir ya. Tanpa perlu lama, mari kita mulai videonya. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, yang pertama di sini saya akan mempresentasikan RPP yaitu rencana pelaksanaan pembelajaran satuan MA. Di sini saya mengambil sekolah Madrasah Aliyah Cipari, mata pelajaran Al-Quran Hadis, kelas atau semester kelas 12 semester ganjil, alokasi waktu 2 kali 40 menit 1 kali pertemuan. Materi pokok yang saya ambil yaitu membudayakan hidup sederhana dan menyantuni duafa. Submaterinya yaitu memahami hakikat hidup sederhana, yaitu Quran Surat Al-Furqan ayat 67 dan juga Quran Surat Al-Isra ayat 26 sampai 30. Lalu ada kompetensi dasar 3.1 yaitu menghayati perintah Allah Subhanahu wa taala tentang pola hidup sederhana dan sikap santun, mengamalkan peduli dan santun dalam bermasyarakat. Lalu menganalisis Quran Surat Al-Furqan ayat 67 tentang kesederhanaan, juga Quran Surat Al-Isra ayat 26 sampai 30 tentang kesederhanaan dalam hidup. Lalu 4.1 yaitu mendemonstrasikan hafalan, terjemahan ayat dan hadis tentang sikap sederhana dan menyantuni duafa. Lalu 4.2 yaitu menyajikan keterkaitan analisis ayat dan hadis tentang sikap sederhana dan santun dengan fenomena sosial. Lalu alat dan media pembelajarannya yaitu alatnya papan tulis, spidol. Lalu media pembelajarannya itu worksheet atau lembar kerja siswa. Lalu LCD proyektor atau slide presentasi PPT. Sumber belajarnya yaitu mushaf Al-Quran dan terjemahannya. Lalu ada buku guru dan siswa. Lalu perencanaan pembelajaran yaitu pendekatan pembelajarannya yaitu menggunakan saintifik, strateginya itu menggunakan pembelajaran langsung, lalu metodenya itu menggunakan metode ceramah, tanya jawab dan juga penugasan. Lalu yang selanjutnya yaitu indikator. Yang pertama yaitu membaca Quran Surat Al-Furqan ayat 67. Lalu yang kedua yaitu menerjemahkan Quran Surat Al-Furqan ayat 67. Yang ketiga yaitu menjelaskan isi Quran Surat Al-Furqan ayat 67. Lalu yang keempat yaitu memahami sifat kesederhanaan. Yang kelima membaca Quran Surat Al-Isra ayat 26 sampai 30. Lalu yang keenam menerjemahkan Quran Surat Al-Isra ayat 26 sampai 30. Yang ketujuh yaitu menjelaskan isi kandungan Quran Surat Al-Isra ayat 26 sampai 30. Dan yang terakhir yaitu memahami kesederhanaan dalam hidup. Lalu yang selanjutnya yaitu ada tujuan pembelajaran. Setelah mengikuti kegiatan pembelajaran menggunakan model pembelajaran problem based learning dengan metode literasi, eksperimen, praktikum dan presentasi dengan menumbuhkan sikap menyadari kebesaran Tuhan, sikap gotong royong, jujur, berani, mengungkapkan pendapat siswa dapat yang pertama yaitu dapat membaca dan menghafal Quran Surat Al-Furqan ayat 67, juga Quran Surat Al-Isra ayat 26 sampai 30. Yang kedua yaitu menerjemahkan Quran Surat Al-Furqan ayat 67, juga Quran Surat Al-Isra ayat 26 sampai 30. Yang ketiga yaitu memahami hakikat hidup sederhana Quran Surat Al-Furqan ayat 67 dan kesederhanaan dalam hidup Quran Surat Al-Isra ayat 26 sampai 30. Lalu yang selanjutnya yaitu pendahuluan. Yang pertama yaitu melakukan pembukaan dengan salam,
pembukaan dan berdoa untuk memulai pembelajaran, memeriksa kehadiran dengan sikap disiplin. Yang kedua yaitu mengaitkan materi pembelajaran yang akan dilakukan dengan pengalaman peserta didik terhadap materi sebelumnya, mengingatkan kembali materi dengan bertanya, misalnya materi yang akan dipelajari oleh siswa yaitu memahami hakikat hidup sederhana, Quran Surat Al-Furqan ayat 67 dan Quran Surat Al-Isra ayat 26 sampai 30. Lalu yang terakhir yaitu memberitahukan tentang tujuan pembelajaran, materi, kompetensi inti, kompetensi dasar, dan indikator pada pertemuan yang sedang berlangsung. Lalu selanjutnya yaitu ada kegiatan inti. Yang pertama yaitu ada kegiatan literasi. Guru memberikan stimulus berupa masalah untuk diamati dan disimak peserta didik melalui kegiatan membaca, mengamati situasi atau melihat gambar dan lain-lain. Peserta didik bersama kelompoknya melakukan pengamatan dari permasalahan yang ada di buku paket berkaitan dengan memahami hakikat hidup sederhana, Quran Surat Al-Furqan ayat 67 dan Quran Surat Al-Isra ayat 26 sampai 30. Lalu yaitu critical thinking. Peserta didik mengembangkan rasa ingin tahu dan sikap kritis yang sangat dibutuhkan untuk mendapatkan hasil pengamatan yang baik. Guru memberikan kesempatan pada peserta didik untuk mengidentifikasi sebanyak mungkin pertanyaan yang berkaitan dengan materi atau gambar yang terdapat pada buku siswa yang yang disajikan oleh guru dan dijawab melalui kegiatan pembelajaran. Lalu yaitu communication. Guru dan peserta didik menarik sebuah kesimpulan tentang poin-poin penting yang muncul dalam kegiatan pembelajaran yang baru dilakukan tentang memahami hakikat hidup sederhana, Quran Surat Al-Furqan ayat 67 dan Quran Surat Al-Isra ayat 26 sampai 30. Lalu yaitu collaboration. Secara berkelompok, peserta didik mengumpulkan berbagai informasi dengan penuh tanggung jawab, cermat, dan kreatif yang dapat mendukung jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang diajukan, baik dari buku paket maupun sumber lainnya seperti internet. Lalu yaitu creativity. Menggunakan secara aktif dalam interaksi pembelajaran sehari-hari atau mempresentasikan secara lisan di depan kelas atau dalam kelompok atau mempublikasikan dalam forum yang sesuai seperti majalah dinding, buku koleksi, dan sebagainya. Lalu penutup yaitu guru dan peserta didik membuat rangkuman atau simpulan pembelajaran tentang poin-poin penting yang muncul dalam kegiatan pembelajaran yang baru dilakukan. Lalu guru mengakhiri proses pembelajaran dengan mengajak mensyukuri atas keberhasilan proses pembelajaran dan berdoa bersama-sama. Lalu yang terakhir yaitu penilaian. Penilaian terhadap materi ini dapat dilakukan sesuai kebutuhan guru, yaitu dari pengamatan sikap, tes pengetahuan, dan tes baca Quran untuk kerja atau hasil karya proyek dengan rubrik penilaian. Nah, sekian dari penjelasan RPP. Yang selanjutnya yaitu kita akan menuju kepada video pembelajarannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anak? Alhamdulillah kalau semuanya baik ya. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Kali ini saya akan pimpin doanya. Berdoa mulai, berdoa selesai. Nah, sebelum kita masuki pembelajaran, saya akan mengabsen terlebih dahulu ya. Apakah semuanya hadir? Atau ada yang tidak masuk? Alhamdulillah kalau semuanya hadir. Baik, kita akan memasuki pada pembelajaran kali ini, yaitu tentang membudidayakan pola hidup sederhana dan menyantuni duafa. Yang pertama kita akan membahas tentang sifat sederhana.
dan juga kita akan membaca dan menjelaskan isi kandungan Quran Surat Al-Furqan ayat 67. Lalu yang kedua kita akan membahas tentang kesederhanaan dalam hidup dan juga membaca juga menjelaskan isi kandungan Quran Surat Al-Isra ayat 26 sampai 30. Nah, kalian bisa coba lihat ya, bisa buka buku paket kalian halaman 36. Di situ kita bisa melihat ada gambar ya, orang yang memberikan harta mereka kepada orang yang membutuhkan. Jadi kita bisa ambil kesimpulan bahwasanya sifat sederhana itu kita tidak boleh kikir, kita tidak boleh boros terhadap harta yang kita punya. Kalau kita mempunyai harta yang lebih, kita berikanlah harta kita kepada orang yang membutuhkan. Karena masih banyak orang yang membutuhkan dari harta kita, Lalu sifat sederhana itu kita kan tidak boleh kikir juga tidak boleh boros ya terhadap harta yang kita punya. Seperti yang dijelaskan dalam Quran Surat Al-Furqan ayat 67. Mari kita baca dan terjemahkan bersama-sama ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina idza anfaqu lam yusrifu wa lam tuftaru wa kana baina dzalika qawama. Dan yang artinya yaitu dan orang-orang yang apabila membelanjakan harta mereka tidak berlebih-lebihan dan tidak pula kikir, dan adalah pembelanjaan itu di antara di tengah-tengah antara yang demikian. Quran Surat Al-Furqan ayat 67. Lalu yang selanjutnya kita akan menjelaskan isi kandungan surat Al-Furqan ayat 67. Pada ayat yang kita baca tadi mengandung penjelasan, yaitu apabila manusia atau orang yang beriman ingin membelanjakan harta mereka, mereka tidak berlebih-lebihan. Lalu mereka juga membelanjakan harta mereka itu tidak terlalu boros dan juga tidak boleh terlalu kikir. Karena di dalam diri manusia itu mengandung atau terdapat dua sifat yang harus kita jaga keseimbangannya, yaitu sifat kikir dan boros. Sifat boros akan menghancurkan masyarakat diri mereka, walaupun diri mereka itu sudah terpenuhi kebutuhannya gitu. Tetapi kalau mereka boros, mereka akan hancur juga gitu. Dan juga tidak boleh kikir gitu. Nah, kalau mereka kikir, mereka akan menghancurkan diri mereka dan juga akan menghancurkan masyarakat. Karena sifat kikir itu mereka itu enggan untuk menyimpan harta mereka untuk kebutuhan mereka masing-masing gitu. Mereka juga enggan memberikan harta mereka kepada orang lain gitu. Mereka enggan memberikan harta mereka kepada keluarganya, apalagi kepada masyarakat. Nah, jadi sifat kikir dan boros itu harus kita jaga keseimbangannya. seperti sahabat Nabi, yaitu para Khalifah Rasyidin, mereka makan bukan untuk bergaya-gaya, mereka berpakaian juga bukan untuk bermegah-megah atau bergaya-gaya, tapi mereka makan hanya untuk mengenyangkan dan mengisi tenaga mereka untuk beribadah kepada Allah. Dan juga mereka berpakaian bukan untuk bergaya-gaya, tetapi mereka berpakaian hanya untuk menutup aurat dan menutup badan mereka dari panas dan dingin. Nah, jadi pada dasarnya janganlah kita membelanjakan sesuatu sampai habis, dan jangan pula kita enggan membelanjakan apa yang ada pada diri kita. Hal ini tak mudah dilaksanakan karena pada umumnya manusia itu bersifat konsumtif. Nah, lalu
Yang selanjutnya kita akan membahas tentang kesederhanaan dalam hidup yang dijelaskan pada Quran surat Al-Isra ayat 26 sampai 30. Mari kita baca dan terjemahkan bersama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa atidal qurba haqqahu wal miskina wa banas sabili wa la tubaddir tabdira. Innal mubadirina kanu ikhwana syayatin wa kana syaitanu li rabbih kafura. Wa imma tu'ridanna anhum ibtigha'a maradatillah wa imma tu'ridanna anhum ibtigha'a rahmatin min rabbika tarjuha faqul lahum qawlan maysura wa la taj'al yadaka maglulatan illa 'unukika wa la tabsutha kullal basti fataq'uda maluman mahsura. Inna rabbaka yabsutur rizqa liman yasha'u wa yaqdir. Innahu kana bi ibadihi khabiran basira. Yang artinya yaitu, dan berikanlah kepada keluarga-keluarga yang dekat akan haknya, kepada orang miskin dan orang yang dalam perjalanan. Dan janganlah kamu menghamburkan hartamu secara boros. Sesungguhnya pemboros itu adalah saudara-saudara dari setan, dan setan itu adalah sangat ingkar kepada Tuhannya. Dan jika kamu berpaling dari mereka untuk memperoleh rahmat dari Tuhanmu yang kamu harapkan, maka katakanlah kepada mereka ucapan yang pantas. Dan janganlah kamu jadikan tanganmu terbelenggu pada lehermu, dan janganlah kamu terlalu mengulurkannya. Karena itu kamu menjadi tercela dan menyesal. Sesungguhnya Tuhanmu melapangkan rezeki kepada siapa yang Dia kehendaki dan menyempitkannya. Sesungguhnya Dia Maha mengetahui lagi Maha melihat akan hamba-hambanya. Quran surat Al-Isra ayat 26 sampai 30. Di dalam ayat yang kita baca tadi, kita akan menjelaskannya, yaitu ayat-ayat tersebut mengandung pesan untuk bersikap sederhana dalam hidup. Sikap tersebut adalah tidak berlebihan sekalipun dalam berinfak. Demikian juga dilarang untuk kikir dalam membelanjakan harta. Sifat boros adalah perilaku setan yang ingkar kepada Tuhannya. Larangan kikir digambarkan dengan tangan yang terbelenggu di lehernya. Lalu, kikir akan mengakibatkan pelakunya tercela, sedang boros menjadikan pelakunya menyesal di kemudian hari. Ayat tersebut juga menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat mengetahui potensi hamba-hambanya. Allah Subhanahu wa Ta'ala melapangkan rizki kepada sebagian manusia dan mencukupkan kepada sebagian yang lainnya. Manusia diwajibkan menjemput rizki yang telah dipersiapkan Allah baginya. Nah, gimana? Kita sudah membahas 2 sub ya. Apakah ada yang ditanyakan? Ya, kalau tidak ada, saya cukupkan sekian ya pada pertemuan hari ini. Saya akan memberi tugas kepada kalian. Kalian silahkan kerjakan PG dan esai pada halaman 72. Lalu minggu depan dikumpulkan ya. Saya cukupkan sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.